Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pelajaran matematika pada hari ini masih kita membahas tentang transformasi geometri bagian yang terakhir. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari yang pertama tentang refleksi, lalu translasi dan rotasi. Nah, yang keempat ini bagian transformasi geometri yang terakhir, yaitu tentang dilatasi. Dilatasi itu perbesar atau perkecil suatu bangun. Nah, dilatasi atau perkalian pengertiannya apa sih? Dilatasi adalah suatu perubahan bentuk ukuran objek atau benda yang diperbesar atau diperkecil dengan skala tertentu. Nah, faktor skalanya yaitu menentukan ukuran diperbesar atau diperkecilnya. Jika misalkan contohnya skalanya 2, artinya itu bangunnya diperbesar 2 kalinya. Kalau misalkan K sama dengan min 2, sama diperbesar juga, tapi bentuknya akan berlawan atau terbalik. Kalau K sama dengan atau skalanya sama dengan setengah, berarti artinya ini diperkecil setengahnya dari semula. Kalau K-nya contohnya misalkan min setengah, sama juga diperkecil, tapi ukurannya mungkin nanti terbalik. Nah, selain faktor skala, ini yang nggak kalah penting nih, pusat dilatasi yang umumnya yang kita pelajari yaitu di pusat titik 0,0. Nah, rumus dilatasi untuk pusat 0,0 dan faktor dilatasi atau skala K. Contoh ada titik P, X, Y. Dilatasinya 0,K, 0,K itu artinya pusatnya titik 0,0, K-nya itu skala perbesarnya, skalanya. Maka rumusnya yang koordinat X dikali K, Y-nya juga dikali K. Contoh ini P 3,5. Dilatasikan dengan pusat 0,0 dengan dilatasi 2, artinya diperbesar 2 kali. Maka 3-nya kita kali 2, 5-nya kita kali 2 juga. Jadi setiap komponen X dan Y kita kali 2. Makanya 2 kali 3, 6. 2 kali 5, 10. 3,5 kalau diperbesar 2 kali jadi 6,10. Paham ya? 3,5 jadi 6,10. Misalkan lagi nih contoh, misalkan titiknya 2,6. Dilatasikan dengan pusat 0,0 dengan skalanya atau K-nya min setengah, artinya min setengah itu diperkecil ya, setengah. Maka P aksennya min setengah kita kali 2, 2-nya kita kali min setengah, 6, min 6-nya juga kita kali min setengah. Min setengah kali 2, setengah kali 2 itu berapa? Setengah kali 2? Setengah kali 2 itu 1, karena ada minnya jadi min 1. Min setengah kali 2 sama dengan min 1, koma min setengah kali min 6. Setengahnya dari 6 itu berapa? 3. Karena min setengah kali min 6, negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi min 1,3. Paham ya? Seperti itu kira-kira. Nah, ini diketahui sebuah segitiga ABC dengan koordinat ABC. Gambarlah bayangan segitiga ABC jika dilatasikan menggunakan faktor skala 2 dengan titik asal 0,0. Faktor skalanya 2 artinya diperbesar 2 kali. Contoh nih, kita gambar dulu segitiga ABC-nya. Lalu kita tulis rumusnya. P, X, Y dilatasinya pusat 0,0 dengan skala K, maka aksennya, contoh ini, titik A 1,1, skalanya 2, berarti 2 kita kali 1 untuk X-nya, 2 juga kita kali 1 untuk Y-nya, makanya aksennya sama dengan 2,2. Untuk B 4,1, faktor skalanya 2, maka 4-nya kita kali 2, yang Y-nya 1 kita kali 2 juga, jadi 8,2. Titik B aksennya 8,2. Titik C-nya 1,2 kita perbesar 2 kali. Berarti yang 1 kita kali 2, yang 3 juga kita kali 2. 2 kali 1 2, 2 kali 3 6. Makanya C aksennya 2,6. Jadi setiap komponen X dan Y-nya kita perbesar 2 kali karena skalanya 2. Contoh yang lain misalkan ada segitiga ABC dengan koordinat yang tersebut. Sekarang dilatasikan dengan faktor skala K sama dengan min 2. Maksudnya apa? Kalau tadi 2, sekarang min 2. Min 2 juga artinya diperbesar, tapi nanti gambarnya terbalik. Coba perhatikan. Berseberangan dia. Contoh titik A 1,1, skalanya min 2, maka 1-nya kita kali min 2, Y-nya 1-nya juga kita kali min 2, maka aksennya min 2, min 2. Aksennya min 2, min 2 karena tiap X dan Y nya kita kali min 2. Lalu
B-nya 5,1 kita kali min 2, 5 kita kali min 2, min 10. 1 kita kali min 2, min 2, jadi min 10,2 untuk koordinat B aksennya. C-nya 2,3 kita kali dengan skalanya min 2, 2 kita kali min 2, min 4, 3 kita kali min 2 sama dengan min 6. Nah, jadi segitiga merah kita perbesar sebanyak 2 kali tapi negatif, hasilnya adalah gambarnya terbalik, berseberangan dan terbalik. Paham ya? Karena itu perbesarnya negatif. Nah, sekarang contoh, tadi contoh yang diperbesar, sekarang contoh yang diperkecil nih. Ada sebuah segi 4 atau persegi, titik sudutnya A, B, C, D. Dilatasinya faktor skalanya setengah. Tadinya ukuran itu berarti kita perkecil sekarang, setengah kalinya. Misal titik A 6,4 dengan faktor skalanya setengah, maka setengah kita kali 6, 6 nya kita kali setengah, 4 nya juga kita kali setengah, 6 kali setengah 3, 4 kali setengah 2. Nah, jadi A aksennya 3,2. Untuk B nya 12,4, setengahnya berapa? 12,4 berarti 6,2. C nya 12,10, 12 setengahnya 6, 10 setengahnya 5, 6,10, 6 setengahnya 3, 10 setengahnya 5, jadi D aksennya 3,5. Kita tinggal hubungkan titik-titik A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Jadi gambarnya seperti ini. Tadinya segitiga awalnya yang berwarna merah besar, lalu diperkecil karena skalanya setengah, jadi ukurannya setengah dari yang semula. Oke, cukup mudah ya, tinggal dikali dengan faktor skalanya. Contoh yang lain yang diperkecil nih, tapi tandanya negatif. Misalkan ada segitiga EFG, kita tarik garis, kita jadi segitiga merah, didilatasikan dengan faktor skalanya min sepertiga. Sekarang faktor skalanya min sepertiga. Kalau ada faktor skalanya pecahan berarti artinya diperkecil, kalau min berarti nanti dia tandanya terbalik, bentuknya terbalik dari awalnya. Contoh titik E 0,3, skalanya min sepertiga, berarti 0 kita kali min sepertiga, 3 nya juga kita kali min sepertiga. 0 kita kali min sepertiga kan hasilnya 0. Sepertiga kali 3 itu 1, karena ada minusnya berarti min 1. 0, min 1 untuk yang E nya. Untuk yang F aksennya 0, min 6, sepertiganya berarti 0, min 2, karena min 6 bagi 3 itu 2. Lalu G nya 6,0, sepertiganya dari 6 itu min 2, 0 tetap 0, min 2,0. Jadi titik E aksen, F aksen, G aksen kita hubungkan. Nah, ini diperkecil bangun segitiga merah jadi segitiga biru tapi terbalik bentuknya. Paham ya? Karena tadi dia faktor skalanya negatif dan pecahan artinya diperkecil. Nah, sekarang kalau tadi menentukan bayangan ya, sekarang menentukan faktor skalanya dari suatu gambar. Ada gambar awal, ada bayangannya. Kita tentukan faktor skalanya berapa sih? Contoh ini ada segi 4 atau layang-layang KLMN dengan koordinat masing-masing. Lalu ada bayangannya K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen masing-masing. Nah, tadinya dari segitiga merah jadi segitiga biru, itu diperbesar. Pertanyaannya adalah berapa faktor skala dari gambar tersebut. Nah, kalau menentukan faktor skala gimana? Faktor skala, kalau kita menentukan faktor skala itu sama dengan koordinat titik akhir atau bayangan dibagi koordinat titik awal. Kita ambil salah satu titik aja, nggak usah semua. Misal nih ya, kita ambil salah satu titik, misalkan titik K aksennya 10, min 6, K nya min 5,3, maka koordinat K aksen untuk yang X nya 10, K nya min 5, koordinat X nya loh ya, 10 per min 5 sama dengan min 2. Nah, untuk Y nya, K aksen Y nya itu min 6, untuk K nya Y nya itu 3, min 6 bagi 3 sama min 2. Jadi kita untuk menentukan skala ambil salah satu contoh titiknya aja, nggak usah 4-4-nya, sudah bisa menentukan skalanya berapa. Paham ya? Ambil salah satu titiknya, koordinat titik bayangan per koordinat titik awal, bangun awal. Nanti X aksennya dibagi X awalnya, Y aksennya dibagi Y yang awal.
Nah, misal lagi nih ada segi 4 atau persegi panjang PQRS dengan koordinatnya masing-masing. Lalu ada bayangannya P aksen lalu Q aksen di min 5,3, lalu ada P aksen, Q aksen, R aksen min 5,0, S aksen min 1,0. Nah, tadinya persegi panjang merah jadi persegi panjang biru, jadi mengecil ya bangunnya. Nah, tentukan faktor skala dari gambar tersebut. Kalau diperkecil berarti pecahan bentuknya. Nah, skala itu kan tadi kalau kita menentukan skala, rumusnya itu koordinat titik akhir atau bayangan per koordinat titik awal. Kita ambil salah satu titik, yaitu titik Q aja ya. Boleh titik apa aja. Q aksennya min 5,3, Q-nya 10, min 5. Makanya nanti min 5 per 10 sama dengan min setengah. Y-nya juga sama pasti nanti hasilnya. Y-nya kan 3 per min 6. Hasilnya juga min setengah. Kita ambil salah satu, nanti kalau kita mau ambil titik R hasilnya juga sama. Nah, seperti itu. Oke, paham ya? Nah, ini soal latihan untuk hari ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Tugas latihan pada hari ini ada 3 soal. Sekian penjelasan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.